Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kami dari kelompok 1, kelas 3 KMB, hari ini akan mempresentasikan hasil kerja UAS Laboratorium Sistem Informasi Akuntansi, yaitu dengan merakit sistem melalui Microsoft Access. Yang sedang berbicara saat ini adalah David Cantona dengan NPM 1922 selaku ketua kelompok dan bertanggung jawab dalam bidang query dan report. Anggota lainnya yaitu Jessica Stefani Lim dengan NPM 1922 yang bertanggung jawab dalam bidang table, dan Jenny Purnama dengan NPM 1924 yang bertanggung jawab dalam bidang form. Selamat menonton dan terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan mengenai tabel dan relationship. Pertama-tama adalah tabel. Tabel terbagi menjadi dua jenis, yaitu master file dan transaction file. Di sini saya akan membuat beberapa contoh tabel. Pertama, saya akan membuat master file. Sebagai contohnya adalah membuat chart of account. Di sini, pertama-tama kita harus membuat dulu tabel. Lalu klik kanan, design view, ubah dulu nama tabelnya. Karena kita akan membuat chart of account, maka kita buat jadi chart of account. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini, terdiri dari kolom field name, data type, dan description. Yang perlu kita isi yaitu biasanya bagian field name dan data type. Pada chart of account, field name apa saja yang perlu kita masukin? Field name itu biasanya yang ada di chart of account. Setelah kita buat field name-nya, kemudian kita harus menentukan data type-nya. Account header number, kita buat dia menjadi number. Pada account header number, kita memilih data type yaitu number. Sedangkan pada account header name, kita memilih short text. Account number adalah number, account name adalah short text. Setelah itu kita harus menentukan yang namanya primary key. Primary key ini itu adalah sebuah kata kunci dari semua field name yang kita miliki. Dan untuk menentukan yang mana primary key-nya, itu biasanya data yang kita miliki itu tidak akan terduplikat. Seperti jika cash, maka account number-nya adalah 101. Dan 101 itu tidak akan digunakan di account yang lainnya. Maka account number itu disebut primary key. Dan cara untuk membuat primary key adalah kita mengeklik field yang kita ingin jadikan primary key, lalu klik di sini primary key. Maka sebelah primary key di sini akan berpindah ke sini. Dan apabila kita tidak menggunakan primary key, maka kita tinggal mengeklik primary key, dia akan hilang. Setelah itu kita save, lalu close. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian saya akan melanjutkannya ke dalam transaction file. Transaction file adalah general, journal, data-data yang akan kita masukin ke dalam jurnal header ini berupa transaction number, kita menggunakan short text. Transaction date-nya tentu saja menggunakan date or time, dan description-nya adalah short text. Dan primary key-nya terdapat pada transaction number. Saya akan membuat bagian dari detailnya. General, detail. Data yang akan terdapat dalam jurnal-jurnal detail ini berupa pada detail ini biasanya terdapat foreign key, yaitu primary key pada header. Di detail itu dia sebagai foreign key, sehingga di bagian detail itu tidak memiliki primary key. Data type dari transaction number adalah number, short text ya, sorry. Lalu kemudian ini account number-nya, data type-nya adalah number, kredit dan debit tentu saja currency. Oke, dan kita save. Demikianlah dari semua tables yang perlu kita buat.
Kemudian kita akan membuat relationship. Caranya adalah kita ke database tool, lalu pilih relationship, lalu kita harus menambahkan table yang kita inginkan. Di sini kita akan menambahkan semua table kecuali employee. Caranya adalah kita harus menarik, klik, lalu kita tarik ke customer ID yang terdapat pada transaction file. Kita tujukan pada customer ID. Oke, maka akan muncul tabel seperti ini. Kita harus memilih ini, pertama dan yang kedua. Kemudian kita klik create, maka akan muncul seperti ini, yaitu one to many. Nah, kemudian kita akan menggabungkan ke semuanya. Maka inilah bentuk dari relationship kita yang kita gunakan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai form. Form ini terdiri dari dua macam, yaitu master form dan transaction form. Pada master form, di sini saya akan mempraktikkan chart of account. Pertama, kita membuka table chart of account, kemudian pada bagian create, kita pilih form. Nah, di sini kita akan melakukan design view, yaitu klik kanan, kemudian design view. Nah, pada form chart of account ini terdapat tabel general journal detail. Nah, di sini kita tidak menggunakannya, jadi kita bisa menghapusnya. Kemudian kita akan melakukan adjustment. Pada kotak abu-abu ini merupakan label box. Nah, di sini kita bisa melakukan pengeditan atau desain. Untuk label box ini, jika kita melakukan pengeditan, maka tidak akan mempengaruhi database yang ada di Access. Maka untuk kotak warna putih ini merupakan text box, dan di sini kita tidak bisa melakukan pengeditan. Jika kita melakukan pengeditan, maka secara otomatis data Access tidak dapat membaca data yang kita input. Nah, selanjutnya saya akan membuat comment button. Kita pada bagian design, comment button, kemudian kita drag di sini. Nah, di sini saya akan membuat new record. Jadi saya ke record operation, add new record. Kemudian di teks saya ganti menjadi new, next, new, kemudian finish. Kita save terlebih dahulu. Oke, baru kita view. Nah, ini merupakan tampilan dari form master form, yaitu chart of account. Hal yang sama juga dilakukan pada form supplier, inventory, customer, dan employees. Selanjutnya saya akan membuat form sales leader. Jadi saya buka sales leader yang ada di tables, kemudian create form wizard. Di sini pilih semuanya, kemudian next, pilih columnar, kemudian next. Di sini diganti nama menjadi sales form. Kemudian kita pilih modify the form design karena kita ingin mendesain form yang ada pada database Access kita. Jadi kita pilih modify the form design. Di sini merupakan header, ini detail, dan ada footer. Kemudian kita akan melakukan subform. Pilih pada design subform, kemudian kita tarik di sini. Oke. Kita memilih use existing tables dan queries karena kita akan menginput data berdasarkan tables yang sudah diisi. Kemudian next. Di sini kita pilih sales detail. Nah, kita akan memilih item code, item quantity, item price, dan sales amount. Untuk sales number kita tidak dipilih karena pada header sudah ada sales number. Jadi untuk menghindari data yang duplikat, kita sales number-nya pilih satu kali saja. Kemudian next, choose from a list dan show sales details for each record in sales leader using sales number. Kemudian kita next.
ganti menjadi sales detail form. Kemudian finish. Nah, seperti gini bentuk subformnya. Di sini saya akan melakukan combo box pada customer ID dan payment method. Untuk step pertama kita hapus dulu customer ID-nya. Kemudian pada bagian desain kita pilih combo box. Nah, di sini kita pilih I want the combo box to get the value from another table or query. Kemudian next, kita pilih customers. Karena kita melakukan sales form, jadi kita harus pilih customer. Kemudian masukkan customer ID, customer name. Kemudian next. Nah, di sini akan muncul customer name. Jika key-nya kita unchecklist, maka akan muncul customer ID. Jika checklist, maka Access hanya akan memunculkan customer name pada combo box-nya. Kemudian next. Pilih store that value in this field. Customer ID. Next. Di sini kita ganti nama customer name. Kemudian finish. Hal yang sama juga dilakukan pada payment method. Di delete dulu, kemudian combo box. Yang berbeda itu pada payment method kita memilih I will type in the value that I want. Karena payment method di sini kita melakukan penginputan secara cash dan kredit, jadi kita memasukkan data-datanya sesuai yang kita mau. Kemudian next, kemudian di sini kita cash dan kredit. Kemudian next, store that value in this field. Kemudian payment method. Next. Finish. Hal yang sama juga akan dilakukan pada item code. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain dan kontrol pada Access atau yang disebut dengan navigation form. Nah, navigation form ini terdiri dari dua macam, ada yang penginputan secara auto dan ada penginputan secara manual. Nah, untuk pembuatan navigation form ini saya akan memilih menggunakan pembuatan secara manual. Caranya pada create, kemudian kita pilih blank form. Pada desain kita pilih that control. Untuk nama page 1, page 2 ini bisa kita ganti namanya, caranya yaitu klik, kemudian pada property sheet kita ganti namanya menjadi master. Kemudian comment button. Nah, di sini kita akan membuat comment button type of account. Jadi pada form operation, open form, kemudian type of account. Pilih open the form and show all the records. Next, chart of account. Dan next, finish. Nah, di sini bisa kita masukkan gambar, caranya itu insert image, kemudian pilih chart of account, kemudian sesuaikan dengan desain yang kita mau. Untuk tampilannya, jika sudah selesai melakukan desain dan kontrol, akan muncul tampilan seperti ini. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan pada sistem Microsoft Access, yaitu pada query. Jadi di sini saya akan mempraktekkan salah satu query jurnal, yaitu sales, tetapi menggunakan metode cache. Buka pada query design. Kemudian karena kita ingin membuat yang namanya sales, jadi kita buatnya membutuhkan table sales header dan sales detail. Ingat ya, pada garis ini yaitu adalah relationship query. Yang harus kita pilih dari nomor 2, yaitu kenapa? Karena sales header ini kan mempunyai primary key kan pada sini. Nah, primary key ini biasanya berperan sebagai patokan. Jadi kita pilih nomor 2. Kita membutuhkan yang namanya 6 unsur, yaitu
transaction number, transaction date, description, dan kemudian kita masukkan account number. Account number. Account number yang digunakan untuk bagian sales debit dan untuk cash adalah 101. Kemudian kita save sampai sini. Kemudian kita membuat rumus yaitu pada bagian debit. Rumus debit itu apa? Debit titik 2 atau sama dengan sum dari sales detail tanda seru item price dikali dengan sales detail tanda seru item quantity. Karena kita menggunakan sum, jadi kita aktifkan pada total, terus kita di sini buat expression pada bagian total. Kemudian kita di sini buat kredit, tapi karena kita masih membuat pada query bagian debit, maka kita buat kreditnya angka 0. Karena kita ada payment method, jadi kita masukkan payment method, dan kita di sini membuat cash karena kita kan ingin membuat kriteria untuk cash doang. Jadi kita untuk membuat kriterianya, kita membutuhkan petik 2, terus kita ketik cash. Enter. Dan pastikan kita tidak perlu show payment method ya. Jadi kita matikan ini. Jadi yang masuk ini hanya untuk transaksi yang berhubungan dengan penjualan tunai. Seperti ini. Oke, kemudian kita bisa lanjut yaitu membuat sales cash credit. Caranya sama. Kita masukkan header dan detail. Dan kita mainkan pada garis relationship-nya. Dan kita pilih nomor 2. Masukkan field yang sama. Sales number, sales date, description, account number. Tapi karena kita menggunakan sekarang kita membuat posisi kredit, maka nomor akunnya adalah 401 yaitu untuk penjualan. Oke, kemudian kita save sampai sini, kita di sini buat sales cash credit. Oke. Jadi kita buat debit karena kita sekarang buatnya untuk kredit, jadi kita buat debitnya 0. Debit titik 2 0. Pastikan totalnya sudah hidup ya, total hidup. Kita di sini buat grupnya tidak masalah. Terus kita di sini kita buat rumus kredit. Kredit adalah sum dari sales detail seperti rumus debit tadi atau price kali dengan sales detail tanda seru item quantity. Oke. Kita membuat rumusnya menjadi expression. Dan kita tetap masukkan payment method. Dan kita buat kriteria cash karena kita membuat penjualan hanya untuk cash saja. Terus kita tutup pada field untuk payment method. Kemudian kita run. Ini juga hasilnya seperti ini. Untuk menggabungkan semua jurnal, jadi kita membutuhkan yang namanya all journals kan. Nah, seperti di sini kita lihat SQL-nya kan sudah tergabung semua. Pastikan dari semua query tersebut itu mempunyai jumlah field yang sama. Kebetulan field yang dibuat ini semuanya berjumlah 6. Kalau misalkan tidak percaya, Anda lihat di bagian sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pastikan urutan yang paling teratas itu adalah general journal terlebih dahulu. Sisanya bebas. Anda ingin mengurutkan dari purchase atau dari sales atau yang lain. Tetapi lebih disarankan untuk mengurutkan dari bagian purchase terlebih dahulu. Oke. Sekarang kita akan membuat yang namanya query report. Kita membuat yang namanya general ledger atau buku besar. Di sini kita membutuhkan chart of account dan kita di sini membutuhkan all journals. Apa saja field yang perlu kita masukkan? Sebelum masukkan fieldnya, kita pastikan mainkan garisnya dulu ya. Kita pilih nomor 2. Kemudian kita masukkan account number, account name, kemudian kita masukkan transaction number, transaction date, description, debit dan kredit. Kita sampai sini, kita sini buat general ledger. Tapi karena sudah ada, jadi saya buatnya general LDG gitu. Kemudian di sini kita mainkan rumus. Yaitu kita di sini kita buat balance-nya gitu kan. Di sini kita buat balance. Balance adalah if dari debit tidak sama dengan 0 maka debit adalah 0. Kemudian dikurangi dengan if kredit tidak sama dengan 0 maka kredit adalah 0. Oke. Kemudian kita pastikan totalnya kita buat jadi expression. Seperti ini susunannya nanti. Iya, seperti ini. Ya, memang ada beberapa yang kosong kan, karena memang ada transaksi yang tidak terisi. Jadi sini dari 11 report yang kami buat, saya hanya menjelaskan salah satu saja, yaitu pada general ledger. Bagaimana cara kita menyusun general ledger gitu kan dalam bentuk report? Kita pastikan mainkan pada report wizard. Apa saja yang perlu kita masukkan gitu kan? Kita masukkan account number, account name, transaction number, date, description. Nah, sebenarnya kita masukkan semuanya gitu. Oke, kemudian sini kita buat next, dan kita melakukan grouping. Groupingnya dari mana gitu kan? Kita grouping dari account number.
dan juga account name. Kemudian kita next dan kita urutkan dari transaction date. Kita mengurutkan dari tanggalnya terlebih dahulu. Di sini kita buat step dan portrait dan kita lanjut dan kita buat di sini general ledger kan udah ada, jadi saya buatnya general ledger 1. Yang kita pilih modify dari post design. Jadi kita dibawa dulu kepada yang namanya design view pada report. Di sini kita mengasah kreativitas kita terhadap yang namanya penyusunan laporan gitu kan. Tetapi kita bisa memindahkan nama account header ini, kita pindahkan ke atas dan kita tutup pada bagian sini. Kemudian kita mainkan garis-garis ini. Kita masih bisa menambahkan masing-masing jumlah pada bagian akun gitu kan. Kita misalkan di sini kita buat kita tekan klik kanan, terus kita buka total dan kemudian kita buat sum. Kita hanya membutuhkan pada bagian account name footer saja. Jadi sini kita tutup dulu karena kita akan juga membuat kredit juga kan, kredit dan juga balance gitu. Kita delete dari sini dan sini. Balance juga gitu, serupa gitu. Delete, tutup dan tutup. Untuk misalkan kita mau buat keterangan gitu kan, kayak keterangan seperti total per akun gitu kan. Jadi kita butuhnya yang namanya text box. Kita pakai text box. Kemudian kita panjangkan seperti ini dan kita rapikan dulu dan kita hapuskan label dan kita buat rumusnya seperti ini. Sama dengan total petik 2 total sama dengan petik 2 dan kita buat simbol dan kita buat di sini buatnya account name seperti ini. Bisa di bold? Bisa. Nanti laporannya maka seperti ini ya, total cash, total receivable dan lain-lain. Bisa nggak sih kita hilangkan ini sebenarnya garis-garis ini? Bisa. Kita buka format terus kita buat outline itu menjadi transparan. Sisanya bisa kita rapikan sendiri sesuai dengan minat bracket system. Oke. Mungkin sekian dari penjelasan kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kami. Terima kasih.